aku kasih tahu teman-teman dulu ya bahwa pagi tadi lagi aku minum kopi, aku lihat-lihat scroll DM, ada Bunda Merepet ini DM aku. Terus ya salam-salam kenal, terus ya akhirnya lebih enak biar nggak ada kesalahan informasi dan lain-lain. Aku mau masuk ke live-nya Bunda Merepet ini biar masyarakat juga dengar apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Bunda Merepet. Disclaimer dulu ya, nggak ada maksud untuk mempermalukan orang lain atau aku pun pengen tahu apa sih yang pengen disampaikan Bunda. Ini aku hanya ingin membuka mata masyarakat. Membela boleh saja, tetapi belalah yang kira-kira memang benar. Kalau sudah dirasa yang dibela itu memang ada salahnya, simpel aja tinggal disemangatin, tinggal dikasih masukan yang positif gitu. Jangan malah pendukungnya itu memberikan masukan-masukan yang nggak baik, apalagi mempergunakan kesempatan yang si terdakwa ini lagi ada dalam masalah gitu ya. Itu aja sih Bunda Merepet. Oke, silakan lanjut. Iya, sebenarnya kan saya ada masalah dengan seseorang yang orang Makassar. Yang namanya mengkek-mengkek itu. Kak Fitri tahu sendiri kan, pengacara yang sebelah yang selama ini, ya, yang mana sangat membela si Nikita Mirzani ini, itu sebenarnya kan tidak ada dalam kategori Kak Fitri, ya, dalam kategori dia dihukum bukan pengacara pidana, dia pengacara keluarga sebenarnya. Dia Ya. mengurus harta-harta gono gini, perceraian dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba mundur pada saat Kak Fitri? Ya benar nggak ini? Kita membicarakan dulu. Kenapa dia pada saat mundur, pada saat sudah benar genting nih masalahnya? Benar nggak Kak Fitri? Nah, Betul. kenapa aku undang Kak Fitri? Sebenarnya aku malas pakai pengacara Kak Fitri. Oke, terus? Nah, ini saya putar ada yang merasa saya mengganjal. Mohon maaf ya teman-teman semua ya. Ya, Apa nih kira-kira yang mau kamu puterin? aku ada putar sebenarnya rikotan percakapan dengan ini manusia ya, Kak Fitri. Tapi kamu tahu ya resikonya kalau Resikonya saya sangat paham dan saya kamu berani tahu ya bertanggung resikonya jawab. Pak. Resikonya memperdengarkan. jiwa NKRI ku sangat kuat. Kalau saya benar kita kehajar. Dia berani, ini dia sudah melayangkan lewat media. Oke. Dengar Kak, saya ulang ya. Yang penting kamu siap segala resiko bahwa Siap, kamu mengungkap ini ke sosmed ya. siap. Aku hanya mendengarkan dan mudah-mudahan teman-teman yang 214 orang mendengarkan juga ini menyimak dan mengambil sisi positifnya. Boleh ya? Ya, silakan. Ini kayak dia mendampingi sebenarnya hal receh yang didampingin karena 20 juta kali ya sudah Oke, ada. ini aku tekankan sekali lagi, harusnya kamu nggak boleh memutar ke media sosial, tapi kamu tahu resikonya apa ya? Tahu sekali kenapa saya putar di media sosial karena dia sudah menggandeng orang yang memfitnah aku Kak. Aku belum paham nih. Coba cerita aja dulu deh, atau mau putar atau terserah. Aku belum paham apa yang. Jadi ada sosok yang namanya Makentek, ya, Siapa? Titi Makentek namanya. Oke. Ya, dia ini memframing mengatakan aku penipu lah, aku kata kasar BCO lah, apalah sebagainya, dan alhasil dia nantang aku kemarin Kak Fitri. Ini Ya, boleh nggak? Boleh nggak biar yang ngedenger tuh nggak aku sendiri ada di Komal ini. Coba kamu invite nih yang aku kenal ya. ya Ini Kak. ada Maires. Maires aku kenal nih. Ada siapa lagi? Merpati Putih aku kenal nih. Terus Rosa Salhuteru tuh sama nama kita satu farm ya. Boleh Terus boleh di multi teman-teman. coba silakan multi yang mau sama-sama ngedengarkan ya. Eh naik siapa lagi nih? Tunggu kita sampai beberapa kali ya. Pagi. Aduh Ya ada Kak. kebaca Maires. Simak di bawah aja. Assalamualaikum. Eh Selamat pagi, Kak Fitri. selamat Bun, pagi, Hai Maires. Hai Bunda. Bunda Merepet. Gimana kabar Kak Fitri? Sehat?
Sehat, Maires. Ini ada Bunda Merepet tadi pagi DM, terus aku kenalan dan dia mau menyampaikan sesuatu, tapi maunya di live katanya, di Komal. Ya udah. Oh, oke, baik. Selama Kita yang sebagai disampaikan pendengar itu aja. memang bermanfaat ya, dan membuat Baik, kita menjadi tahu ya. baik. Siapa lagi nih yang mau di-invite? Ini siapa? Ru ini siapa? Kombur Halo Kak Pahuteru dong, Fitri. tolong di-invite dong. Ini sahabat Kombur aku. Pahuteru, gimana kalau mau itu? Halo Kak Fitri, salam kenal Kak Fitri. Ada Bule Real juga nih, ayo dong. Halo, dengan Selamat saya adik kandung pagi. dari Fitri Sauteru. Selamat pagi. Ini Sil, ini Kak Sil itu bukan? Ya betul, yang pengacara. Hai Kak Sil, apa kabar? Halo Kak Fit. Hai, selamat pagi. Apa kabar Kak Sil? Alhamdulillah Kak Fit. Ini diulang ya Kak Sil ya. Tadi pagi aku mendapatkan DM dari Bunda Merepet ini, terus kita kenalan, terus WA-an, terus ada yang ingin disampaikan tapi nggak mau di WA, maunya di live gini katanya di Komal. Ya kita sama-sama dengar ya, dan aku sudah ingatkan Kak Sil resikonya apa untuk memperdengarkan rekaman suara di live ini. Dan Bunda Merepet sudah terima tahu resikonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita benar ngapain takut Kak Fitri? Ya. Izin. Ya, begitu katanya Kak Sil. Gimana menurut pendapat Kak Sil? Nah, sebentar, Bunda Merepet, apa yang mau kamu perdengarkan loh? Apa? Sebenarnya aku memperdengarkan bahwa pengacara sebelah ini sebenarnya sudah tidak konsisten membela seorang Nikita Mirzani lagi. Yang mana notabene ya, hal receh aja dia ikut campurin ke masalah aku. Kenapa aku minta sama Kak Fitri ya? Ya mudah-mudahan rekaman ini karena dia sudah bawa media sosial dan sebagainya menakutin aku. Ya, aku gas lah Kasil, mohon maaf. Sebenarnya Kasil pengacara saya juga Kak Fitri. Saya udah serahkan sama Kasil. No, jangan bilang pengacara kamu kalau saya belum jelas dulu apa yang mau kamu lakukan, nggak boleh gitu. Kalau bicara begini loh, kamu bilang pengacara sebelah udah nggak konsisten. Dalam artian apa gitu? Jadi kan kalau membela Nikita, membela hukumnya atau membela orangnya, kita jangan juga membabi buta loh. Kalau saya membela hukumnya clear dan jelas, Betul, ya. betul. Kalau saya Jadi harus dipisahkan dulu loh. Kalau saya pribadi kan dari awal saya sudah bilang Kak Fitri ya, sebelum ada banyak penonton Kak Fitri, saya jiwa NKR ku masih tetap sama Nikita Mirzani. Ya Kak Fitri ya. Kak Fitri dengar sendiri tadi, saya hanya mau menghantam pengacaranya. Boleh, silakan aja Izin pokoknya. Bunda Merepet, izin Bunda Merepet. Ini masalah pribadi antara sama fans atau ada sangkut pautnya dengan Nikita? Ada sangkut. Dipisahkan loh, harus dipisahkan loh. Iya betul. Kalau maksudnya ada sangkut pautnya itu seperti apa? Kalau misalkan antara kau punya tendensi dengan orang A sama orang B, ya itu nggak bisa lah. Karena kan ibarat kata bisa dikatakan kasus receh, kasusnya Niki sama kasusmu kan beda. Ya. Pribadi apa? Coba. Ada Tidak. Raffi. Memang masih bisa naikin Raffi. Masih bisa tuh Kak 1-0. Mungkin Raffi secara hukum juga bisa ngasih masukan ke kamu bagaimana. Bule bisa pakai baju nggak bule? Shanghai. Tunggu dulu. Pokoknya intinya gini ya, yang aku tangkap dari Bunda Merepet ini adalah mungkin dia ini saking pengen mendukungnya seorang NM ini, jadi dia kepengen masyarakat tahu sebetulnya mana yang benar-benar mendukung, mana yang tidak ya. Nah, aku juga nggak masalah nih buat teman-teman yang ingin mendukung NM, silahkan aja. Aku hanya masalah itu kalau ada bullying. Kalau misalnya
teman-teman memang pengen menyemangati, mau mendukung, mau berpendapat secara hukum dan lain-lain, ya silakan aja ya. Tapi yang aku nggak mau itu kan kalau kita itu di dunia maya saling bully. Nah, jangan ngelihat oh aku juga pembuli misalnya. Aku hanya mirroring. Aku tidak pernah memulai untuk membalas perbuatan orang. Tapi kalau ada orang yang semena-mena ngebully aku, pasti aku balas sekarang. Berdasarkan pengalaman aku beberapa tahun lalu dibully, aku diam aja. Akhirnya orang itu semakin menjadi-jadi gitu ya. Dan aku juga minta maaf sama netizen semua kalau akhir-akhir ini sosial media kita nggak enak juga dengan perbuatan aku juga, sebetulnya kurang layak juga ya dan kurang elok sebetulnya. Tapi izinkan aku untuk untuk memakai hak aku juga nggak berhak untuk dihina-hina di dunia maya. Apapun itu yang buruk-buruk jangan diikutin, tapi aku respect sama kalian yang masih solid sampai hari ini mendukung NM dengan caranya masing-masing. Yang aku pesankan buat kalian semua, jangan saling hina apalagi masalah fisik dan pribadi ya. Silakan lanjutkan Bunda. Sebenarnya kan kemarin pengacara tersebut ya notabene dia ini sangat dari awal kasus Nikita Mirzani sangat membela Nikita Mirzani dan di setiap persidangan beliau ada, ya kan? Itu. Ini cerita tentang lawyernya ya? Ya, ini lawyernya. Ingat ya teman-teman, aku tidak membicarakan dulu yang aneh-aneh. Ini masalah pribadi kita sampingkan dulu, benar nggak Kak Fitri? Sesuai dengan apa yang dinarasikan dengan Kak Sil, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, lanjut cerita ya. Seorang pengacara ini sebenarnya sudah mau sebenarnya udah bukan urusan kita lagi. Ini akan dihantam mati-matian sama si Kasil sebenarnya. Akan tetapi Sebentar, Bunda Merepet, tolong. Jangan bawa kasil-kasil dulu loh. Kamu belum ngomong apa-apa tentang pagi ini, aku diundang. Ya, jadi jangan bawa nama saya dulu. Ini bahaya ya. Bukannya saya penakut. Demi Allah, demi Rasulullah, selama berbulan-bulan saya dihujat, dibully, dihinakan oleh seluruh masyarakat netizen Indonesia terhadap perbuatan yang tidak saya lakukan. Itu pun saya sudah marah. Kalau saya mau khianat, saya khianat, tapi saya tidak khianat terhadap hukum. Ya, saya bukannya pendukung yang membabi buta, bukannya Nikita enggak, tapi secara hukum. Ya, tolong jangan bawa nama saya soal itu. Saya soal hukum, tapi saya tidak menyerah mau diapain juga. Yang penting saya tidak penjilat, saya tidak mendukung apapun. Ya, untuk saat ini pernyataan Kak Fitri barusan udah benar. Udah jangan kita saling bully lagi. Lu yang bully udah benar apa belum? Hah? Lu yang bully udah pada benar belum? Jangan merasa lo si paling. Buktinya banyak kok. Kemudian yang belok-belok. Banyak ternyata uang berterbaran yang pada makan duit. Yang bilang saya makan duit. Ternyata kalian yang pada makan duit. Pada berkelompok. Berapa duit berkumpul di sana? Hah? Gak usah munafik sekarang. Itu yang kutunggu Kak Sil. Kau ngomong dari dulu. Kenapa baru ngomong sekarang? Itu yang kutunggu. Iya loh bule. Saya sebenarnya sibuk di urusan darat ya. Saya 27 kasus saya tanganin. Seminggu kemarin aja 4 provinsi saya datengin. Ya. Makanya sebenarnya Kak Sil, maaf aku potong. Makanya sebenarnya waktu kemarin Kak Sil unfollow aku, ada yang mau kuceritakan ke kakak. Karena ada yang nge-framing bla 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 aku ke kakak dan kakak ke aku. Dan ternyata yang nge-framing adalah orang-orang yang makan duit. Sekarang gue dihujat gara-gara gue berteman dengan Fitri Sauteru. Kutanya sama kalian sekarang, mereka berbisnis, mereka berteman. Ya, dan dalam bisnis dan teman Slack itu biasa. Suatu saat mereka baikan, kalian membabi buta, membuli, mau jadi apa? Gue tanya, lu bully gue yang menjaga silaturahmi, lo yang pada makan duit pada kemana, monyet? Ya, setan alas, bukan hanya monyet, setan alas. Paham nggak? Saya berapa kali kok naik sama Raffi, saya dibully. Oh, naikin musuh, naikin Raffi. Terus saya naikin Kiki The Potter. Naikin Kiki The Potter. Mereka manusia, bos. Mereka bukan setan hantu blau, bukan penjahat juga bangsa Indonesia. Ya, kalian ini nggak tahu profesionalisme. Saya sama Raffi sama-sama pengacara kok. Kami ribut di meja persidangan, udahan mah ngopi bareng, ngerokok bareng, jangan norak, bos. Ya, inilah otak-otak kita yang masih otak-otak penjajah. Tahu nggak? Otak penjajah. Ini kita musuh sama ini harus musuh ini. Goblok.
Jadi harus secara profesionalisme pengacara itu harus menjalankan perannya. Kalau di Komal kayak gini, kami pengacara netizen juga jangan lupa. Tapi bukan berarti kalian bisa semena-mena sembarangan bully hina kami. Ya. Laporan saya masih jalan loh, Bule. Masih jalan. Jangan dibilang diam. Masih jalan laporan saya terhadap orang yang hina, bully, fitnah saya 100 juta, 150 juta, whatever juta. Buktikan. Ya, Ya. makanya aku bilang kalau aku menjaga silaturahmi, kalian hujat, yang ngambilin duit hujat sana. Jangan lupa itu, karena apa? Itu merugikan. Kalau aku tidak merugikan. Itu Aku dia. dan sampai detik ini aku masih menyuarakan dan tidak ada yang bisa ngatur aku untuk tetap membela Nikita Mirzani. Udah itu aja. Sabar. Ini fokus ke Bunda Merepet gimana nih? Terabaikan nanti. Iya, sebentar. Bunda merepet tadi Kalau di bunda, awal. kalau bunda merepet, kalau untuk Bunda ini, merepet, sebentar. Ini Tadi kan- kamu mengatakan saya pengacara kamu di awal. Tapi untuk tadi apa gini, kamu nggak bicara sama saya mau ngapain loh? Ya, Iya. Maaf jadi Mas, harus jelas dulu ini. Saya Ditarik dulu ucapannya loh. ya, Ya, saya lupa menyampaikan aja tadi. Yang hasil kalau nggak misalnya boleh lupa menyampaikan. Ya. Tanggung jawabnya besar. Yang bayar aja saya omelin, apalagi yang kagak bayar. Betul nggak, Kafit? Bule? Betul. Betul. Ya mungkin salah ucap ya. Bunda Merepet jangan dulu melibatkan Kasil dan apalagi menyebutkan kalau Bunda Sil ini lawyer kamu ya. Kalau apa yang mau disampaikan ini masalah pribadi kamu terhadap seseorang entah siapa itu, tetapi aku sepakat dengan Kasil apapun yang dilakukan pembelaan NM jangan saling bully. Kalian sama-sama membela dari awal, tujuannya membela aja gitu ya. Jangan nggak boleh saling. Aku setuju, aku aja sama Kasil awal-awal aku ngebela NM, kita sempat salah paham, Raffi juga, tapi kita manusia dewasa yang harus mengedepankan adab dan nggak ada yang abadi. Bermusuhan nggak ada yang abadi, berteman juga nggak ada yang abadi, tapi begitu kita bertemu tidak membahas masalah ya, nggak selalu masalah yang kita bahas. Kita adalah manusia yang memang harus saling silaturahmi dan mempunyai hubungan yang baik antar sama umat. Ya kalau mau ngebela silakan ngebela. Setelah itu ya kita berkawan gitu. Benar Kasil? Lanjut. Bentar, saya mau nanya dulu nih sama Bunda Merepet. Bunda Merepet, sorry nih sebelumnya, ketika nyinggung-nyinggung pengacara itu, sebenarnya gue tahu nih pengacara yang dimaksud. Ketika nyinggung-nyinggung pengacara itu lalu dikaitkan dengan Nikita Mirzani, ini masalahnya ketika Bunda Merepet membahas si pengacara itu, gara-gara Bunda Merepet ini sedang berlawanan sama si prinsipalnya atau enggak? Karena kalau memang kalau Bunda Merepet ini sebenarnya punya masalah konflik sama kliennya, kenapa Bunda Merepet itu langsung tetap maksudnya kenapa menyinggung pengacaranya itu saat ini gitu? Mungkin dia hanya ingin mengungkapkan bahwa sepintas ya kalau nggak salah hanya ingin mengungkapkan kepada pendukung atau masyarakat mungkin lebih berhati-hati bahwa selama ini yang dekat dengan NM ini mana yang benar-benar pure membantu berjuang dan tidak, kali itu yang saya tangkap ya dari Bunda Merepet ya. Kayak misalnya Bu Leril nih, ya dia tetap membela ANM, ya itu saya setuju. Kayak Kasil tadi membela secara hukumnya saya setuju. Kita sama-sama belajar hukum kan. Mungkin Bunda Merepet ini hanya ingin menginformasikan, oh ternyata orang-orang kayak tadi kan, ternyata orang-orang yang hujat itu justru tanda kutip ya mereka yang makan uang misalnya, yang gitu-gitu kali ya, gitu nggak? Benar. betul sekali Kak Fitri. Kami di circle ini tahu persis orang yang menghujat, menghinakan mereka ternyata berterbaran uang di sana. Ala tai lah kalian. Juga yang ketik-ketik kasar begitu ya. Mau ke saya, mau ke Fitri, mau ke Bule, mau ke Bunda Merepet. Nanti kalian ku blokir ya. Saya nggak main-main loh. Daripada kalian masuk neraka, percayalah. Daripada masuk neraka, mendingan gue blokir, gue bisukan. Ya, Bunda Merepet, coba bilang, boleh aja Bunda Merepet mau ngapain, tapi bertanggung jawab atas dirinya. Jangan bawa saya. Kalau Ya, itu menyangkut kepada nama baik pengacara lain. Karena saya sebagai pengacara tidak akan membuli, menghina pengacara lain. Itu Satu kode etik. profesi ya, betul, sepakat. Sepakat.
Ya, jadi seperti sebenarnya cerita boleh saya paparkan dulu ya Kak ya, semua ya kakak-kakak senior saya di atas ya. Ya, sesuai dari awal saya bilang mengatakan bahwa tetap saya mendukung Nikita Mirzani dari awal ya, itu. Bukan dalam artian saya mendatangkan Kakak Fitri Sauteru, terus aku mau berpaling, tidak. Sekarang saya mau membicarakan bahwa kita kalau sebagai pengacara konsisten dalam sesuatu masalah, ya kontesnya di situ dulu. Nah, demikian ada percakapan ya yang saya dapatkan dan itu percakapan ini benar-benar dalam kategori di dalam situ mengatakan bahwa dia dipengaruhi sama yang menyerang aku dari awal, seseorang yang dari kota Sulawesi Selatan ya, menyerang aku bahwa A, B, dan C dan Z dan itu fakta, aku by data. Kak Fitri, kita kan kalau berbicara ini kan resiko besar ini aku mendatangkan Kak Fitri di sini dan membicarakan hal ini, gitu. Nah, maksud saya si pengacara ini, kamu ini selama ini kan mendukung Nikita Mirzani, benar nggak? Kamu pasang badan sebagai Nikita Mirzani. Kemana pada saat belakang-belakangan ini berapa persidangan alasan kamu sakit lah, nggak bisa inilah, nggak bisa inilah, nggak bisa inilah. Itu yang saya mau sampaikan Kak Fitri dan semuanya. Bahwa berhati-hatilah. Tapi setahu gue memang sakit deh waktu itu Bunda Merepet. Karena Ya, gue bentar. Enggak, ini harus clear dulu. Izinkan dulu saya bernarasi. Kemudian Biarin aja dulu coba ya. ada yang Lanjut. salah. Kalau ada yang salah di ucapan saya dan saya bernarasi, silakan kakak-kakak teman semua ya. Saya nggak jadi masalah sebagai adik ditegur. Bagaimana Kak Fitri dan semuanya, ya. Saya lebih baik ditegur, ya kalau memang jalan saya salah gitu. Tapi notabene di sini kita harus benar-benar, ya. Saya mau cuman mengungkapkan. Nah, saat ini kenapa dia nggak mengurus lagi NM, malah mengurus hal yang receh menurut aku. Karena gini. Gitu. Terus dia takut-takutin aku pribadi ditakut-takutin melalui dia melapor di Metro Jaya Selatan. Gitu, kasih lagi Kak Fitri. Ya. Nah, kemudian maksud saya berhati-hatilah dengan pengacara tersebut karena pimplang. Itu aja yang saya mau sampaikan. Lanjut. Nah, Dari Kalau saya pribadi. enggak, kalau gue nih, kalau gue nggak ngerti hukum ya, tapi kalau gue sebagai masyarakat itu nggak ada hubungannya, Bunda, karena dia dibayar. Iya, gue juga Dia mikirnya kayak profesional, gitu dia sebenarnya. dibayar. Setuju. Jadi nggak ada hubungannya juga sama NM. Korelasinya kemana? dan soal sakit karena kan gue walaupun gue berseberangan nih, tapi kan gue berkomunikasi juga sama pengacara Nikita waktu pada saat itu ada Bang Usman semua. Nah itu gue tanya, dan memang masuk rumah sakit mereka Bang Bang Fahmi. Dan setelah dia sembuh, kenapa dia nggak lagi It's not your business, bro. Itu bukan urusan kita sebagai netizen, itu urusan dia. Pengacara mau kayak mana? Tetap dulu ya. Maka sebagai Gini ini loh, loh, saya kan tidak mencampurkan kalau- semua yang ada di atas ini. Iya, Gitu kan. kalau lawyer itu punya problem. beberapa klien itu biasa, itu ya memang pekerjaannya seperti itu. Tapi yang ingin disampaikan itu terkait dengan sikap sebagai lawyer di belakang kliennya kan? Itu yang mau Betul kamu sampaikan. sekali Kak Fitri. Terima kasih udah mewakili. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya itu aja sih penyampaian saya, makanya saya hadirkan. Kenapa? Supaya agar aku juga belajar, gitu loh. Anis. Ada mungkin yang mau bernarasi nggak jadi masalah. Enggak, gini, ada sih sebenarnya. mungkin Bunda Merepet bisa menjelaskan lagi masalahmu sama si ibu yang di Makassar ini. Terus tindakan hukummu seperti apa nanti segala macamnya gitu. Apa yang itu? itu loh. Dijabarin aja dulu. Bunda Merepet. Jadi poinnya adalah si pengacara yang dimaksud sama si Ratu Merepet ini lagi menjadi pengacara lawannya si Bunda Merepet ini. Bukan. Iya, betul.
Oh iya, lawannya dia, tapi mungkin ada ucapan yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang lawyer, walaupun ada di belakang kliennya itu kali, ya gitu kan? Betul Kak Fitri, terima kasih sudah mewakili lagi. Itu loh. Tapi ini bukan cara kau untuk nutupin kasus, bukan? Ya. Jadi gini ya, Bunda merepet. Bentar dulu. pengacara Tapi ini bukan ini cara kau buat nutupin kasus, bukan? Maksudnya Pengacara ini kan mulai profesional ya, profesinya dia profesional. Dia mau pegang klien siapapun ya bebas. Kecuali misalnya dari Nikita dia berpindah ke DRG gitu ya. Itu yang salah Benar, secara nggak benar. profesi. Nah, kalau dia megang yang lain-lain ini terserah dia sih. Urusan dia ternyata orang ini merusak bla 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 persikelan temen ya katakan gitu ya. Itu nggak ada urusannya dengan pengacaranya sih sebetul menurut saya. Menurut saya ya. Gimana boleh? ya, selain dari itu ada juga apanya? Ya emang benar. Bule memang benar. Memang bule memang benar. Nah, ini loh, kalau aku salah, aku mengatakan salah. Izin. Ya. Kalau kalau yang dinarasikan sama bule tadi itu emang benar. Itu benar. Ya. Tapi notabene di sini adalah nggak sepantasnya si selama ini kita udah berjuang, tiba-tiba pengacara ini ada di dalam rekaman tersebut, ya, bla bla bla, pokoknya ada. Nanti mungkin aku bisa layangkan ke Kak Fitri, dan mungkin Kak Ibu Fitri merepet. Contoh begini, benar merepet. Contoh saya di atas nih bersama Kak Fitri, bersama Bule, Maires, whatever ya. Tiba-tiba ada yang bilang, Sisil gabung juga ternyata. Dianggapnya saya gabung sama Kak Fitri. Loh, Kak Fitri kan gak ada kaitannya dengan kasus NM. Yang ada hanya DRG. Kan begitu? Aneh aja nih. Kayak Call Me Ika gitu. Inilah otak-otak yang sudah dijajah lama, tidak move on. Kita udah Sebetulnya, merdeka, Bos. sorry kasih aku potong ya. Sebetulnya posisi aku ini sama seperti kalian. Aku membela Reza sama seperti kalian membela NM, sama. Walaupun aku berseteru sama NM, itu pisahkan dulu. Ini masalah pribadi aku sama dia. Tapi dalam membela menurut aku yang benar ya aku bela, sama seperti Kasil juga, sama seperti Buleril, sama gitu. Jadi kalau ada orang lain yang membela bukan yang dibela ya jangan marah gitu loh Kasil. Sama, kita semua Gini, punya Kak Fitri punya coba supaya kita ini blending lagi. Nanti dua pengacara dari pihak DRG, dua pengacara netizen ya, pengacara netizen dari pihak NM diundang, kita debat aja, debat untuk Betul. Rika ini seperti apa. Saya siap. Satu lagi pengacara dari kita, satu lagi siap. Biar orang tahu persis bahwa kami bela hukumnya, kami akan edukasi hukumnya. Menurut saya, kalau PK ini diajukan banyak sekali penemuan-penemuan daripada kekilafan hakim, kemudian kekeliruan hakim, juga novum baru yang bisa dibuat oleh Nikita, kelompoknya Nikita, sehingga kita bisa nih, Raffi, ya, coba kita debat, Vi. Kapan buka roomnya, undang saya, Bule, coba Bule. Oke, biar jelas nih, kalau kita bela hukum pengacara ini bukan bela perseorangan, karena kita pengacara tidak boleh diidentikan dengan kliennya, apalagi kita netizen, nggak bisa lah kayak gitu, ya. Ya terus yang mau Bunda Merepet sampaikan ini apa intinya dari tadi? ya intinya adalah si pengacara ini sudah mengkhianat gitu loh. Berkhianat di belakang kliennya. Betul. Oh. Berkhianatnya dari mana? Emang dia Kok berkhianat kok sih nggak boleh? berkhianat? Dia kan Ya makanya dia mau pengacara. ngedengerin rekaman itu. Jadi dia tuh kepengen menunjukkan rekaman itu yang ada bukti kalau lawyer ini berkhianat gitu kan. Oh Betul. iya, oke. Nah, Tapi kamu tahu resikonya ya kan? Kasil udah ingetin ya. ya, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan tahu resikonya apapun itu. Oke ya udah lanjut. Nah abis kalau kamu Gua rasa nggak gong nih. Gua rasa nggak gong nih. Iya. ayo. Kalau nggak Jangan digituin dulu, Bang Raffi. kasih Bang Raffi. Kak Fitri bisa pakai headset dan mute dan dengar ya.
Jangan sampai nggak gong. Kredibilitas saya sebagai adik kandung Fitri Sauteru ini hancur loh. Kalau ini nggak gong loh. Kalau ini nggak gong, buler kalau kayak gini, nggak usah deh. Gue yang bawa diri gue ke kantor Oke. polisi sendiri untuk memenjarakan Lanjut. diri gue sendiri. Udah coba lanjut, biarin aja lanjut. Ayo. Ayo coba. Ya, nggak apa-apa kalian bernarasi dulu semua, berkomentar apa aja semua. Habis ini aku kasih Kak Fitri bisa dengar rekaman itu ya. Mungkin kasih habis dengar rekaman itu ya. Kasih ambil kesimpulan di sini dan bikin narasi. Nggak, kita nggak bisa bernarasi kalau nggak ada apa yang kan kita udah ingatkan, kita sudah kasih arahan nggak boleh bawa personal deh. Jadi kesimpulannya kamu hanya ingin mengatakan kepada netizen, khususnya kepada pembelanya NM, bahwa ada ada lawyer yang di depan kliennya begini, di belakang kliennya begini gitu kan? Betul Kak Fitri? Ya sudah, ya lanjut. Tapi kita udah ingetin resikonya apa. Kalau kita sekarang berdebat, nggak tahu apa yang mau kamu perdengarkan, kan buang waktu gitu loh. Coba. Fitri ya. Aku mute dulu Kak Fitri, takutnya aku mau cari itu rekamannya. Oke. Aduh. Gimana ini Kasil? Lagi Dia agak ragu nih kayaknya. apa ya, Agak saya ragu dia. bukan orang munafik lah, saya juga bukan orang jahat. Seumur-umur saya ada sebagai netizen pengacara di Komal-Komal, saya tidak pernah menyerang pihak lawan loh. Bener, cari rekaman saya pernah menyerang DRG, pernah menyerang Kafit misalnya, pernah menyerang Raffi iyalah kami langsung di atas. Raffi botak, Kasil pirang kayak gitu wajar. Tapi menyerang secara personal orang langsung bikin-bikin VT sebagai macam itu norak loh. Ya, tolonglah. Dan Bunda Merepet, sebelum kau lakukan sesuatu tolong dipikirkan matang-matang. Ya, saya tidak mau terlibat sesuatu hal yang bagi saya receh banget, nggak mau saya. Saya pendukung hukumnya Nikita. Ya, clear di situ. Mau saya diapain, dihinakan, difitnah mati-matian, saya tetap di jalur saya. Karena saya berpikir bahwa memang ada sesuatu yang janggal, ya, mulai dari rekaman dan sebagainya. Oke, tapi kemudian kalau secara personal, ya, saya ini marah, bahkan sama adminnya Nikita juga marah saya. Sama adiknya Nikita juga saya marah, ikut-ikutan fitnah saya. Tapi apakah kemudian saya fitnah-fitnah, hina-hina, marah? Enggak. Karena saya profesional, nggak bakalan. Saya tetap bersama Nikita Mirzani. Untuk hukumnya loh, sampai PK pun saya sudah buatkan telah hukum, tinjauan hukum. Nah Bunda Merepet, sekali lagi saya katakan, tolong pikirkan matang-matang. Ini menyangkut nama besar seorang pengacara, ya. Jadi kalau kamu nggak suka sama orang yang membawa pengacara itu, kau hantam orang itu, jangan pengacaranya. Ini pesan Kasil. Terima kasih. Ya. Siap Kasil. Ini jangan sampai nggak gong ya. Gue udah pakai AirPods loh. Jangan sampai nggak gong nih. Karena air mata ini jatuh hanya untuk Nikita Mirzani. Keringat ini jatuh untuk Fitri Sauteru, ya. Jangan jadi jilat bule. Jangan jadi bule. Habis dituduh penjilat, mending jilat sekalian Kak, ya kan? Jangan nanggung. Kecuali gue kan nggak bisa mau dituduh apapun tetap. Bule udah dipikirkan, pikirkan matang-matang. Jangan terpengaruh sama Maires bule. Maires emang kayak gitu orangnya. Ya. Apa kan? Aku gak ngapa-ngapain dong. Dilempar ke gua lagi. Gak ngerti. Ayo silakan lanjut Bunda Merepet. Aku nggak tunggu dulu ya sambil didengar sama Kak Fitri. Gini aja Bunda Merepet. Kalau misal kamu ada kekecewaan yang lengkap segala macam, bilang aja Kafit, gue ikut Kafit. Selesai loh. Tapi jangan sampai merusak nama pengacara loh. Saya Gini Kasil. Gini, aku tuh nggak usah gini ya, teman-teman pembelanya NM pun, aku jangan sampai ada framing seolah-olah kalian yang sudah nggak ngebela lagi NM itu berpaling dan ngebela aku. Itu kan aku bukan pelapor gitu. Kalau misalnya ada kekecewaan aku juga nggak mau juga gitu itu terframing seolah-olah kaki dua, balik badan dan lain-lain. Semua orang berhak untuk menentukan pilihannya. Seperti politik lah Kasil. Hari ini calon presidennya dia pilih ini, besok ini, itu biasa. Tapi
tolong banget dalam kasus ini aku nggak mau juga gitu. Seolah-olah aku ini merayu atau menarik siapapun yang menjadi pendukungnya NM untuk ngebela aku, bukan harus ngebela aku, bukan. Aku nggak perlu juga berkubu-kubu, nggak perlu. Kalau misalnya berbeda pendapat secara hukum, ya secara hukum aja kayak Kasil ini hebat gitu. Tapi jangan dipakai sosial media ini mencari keuntungan di atas deritanya NM. Contohnya teman-teman yang memang mendapat keuntungan di sini nyerang pendukung yang lain, itu kan nggak benar, ya kan? Contohnya lagi ada yang suka buka keranjang, kalau nggak ada sinyal dia pulang, ya gitu. Yang seperti itu yang aku dengar itu sangat disayangkan ya. Siapa Aku sih? sebenci-bencinya sama NM, tetapi aku nggak mau kalau memang ada kesalahan di dalam hukumnya dan itu dilimpahkan ke dia. Kita itu hidup percaya hukum tabur tuai. Kalau misalnya memang ada kejanggalan, berpendapat beda, ya sudah kita diskusi aja. Toh kita juga bukan orang yang akhirnya memvonis tok dia bersalah, dia tidak kan. Ini ada lembaga negara yang memang akan memutuskan itu. Kita sebagai masyarakat boleh bersuara, tetapi sekali lagi ya, pendapat kita ini tidak akan menjadi pertimbangan hukum. Kita hanya belajar hukum untuk ternyata begini. Siapa tahu amit-amit nanti satu hari ada saudara kita, ada keluarga kita terkena masalah hukum, kitanya pintar gitu loh. Gitu loh ya Kasil ya. Jadi tolong teman-teman pembelanya NM jangan sampai ada salah paham bahwa aku tuh suka juga kalian berpaling gitu. Nggak ada, aku nggak begitu. Silakan lanjut. Saya di sini berbicara tegas. Sama sekali saya tidak berpaling membela Nikita Mirzani, oke? Saya tidak berpaling, oke? Cuman ada personal aku yang menyangkut, yang menurut aku si pengacara ini sudah keluar dari nalarnya dia gitu loh. Makanya aku mengundang Kak Fitri Sautero di sini, itu aja. Ya, mudah-mudahan setelah ini didengar sama Kak Fitri rekaman itu, mudah-mudahan bisa ditarik garis tengahnya seperti apa. Terima kasih. Kita nggak jadi dengar ini. Jadi ngapain kita nggak usah. diundang? Itu kan hanya orang tertentu aja, Maris. Kau ya pula Maris ya. Lama-lama Bukan, kau jadi ngapain kita diundang kalau kita nggak Ngapain masuk? kita Kan di sih? sini? Aku nggak undang Masa Abu nggak dengar Daryl itu? ya. Maksud aku undang Kak Fitri loh dari tadi di sini. Jujur Kak Fitri. Harusnya tadi kalau mau dengerin Kak Fitri sendiri kau telepon aja, ngapain di sosmed? Iya. Ya kan hari ini kan di sosmed mereka juga ngantan di sosmed sudah dilayangkan di TV dan sebagainya, Ma. Ya udah putar di Penonton sosmed. kecewa ini. Jangan Ya kan, dibuka, Bang. jangan mancing aku. Gua udah Cukup pakai aja. AirPods loh. Ada orang-orang tertentu yang mendengar rekaman Enggak, itu. tapi bener kata Raffi kayaknya dia mikir-mikir lagi jadi nggak jadi. Iya benar. Dia pertimbangkan resikonya. Saya tidak bakalan membuka rekaman itu di publik. Mohon maaf, jangan memancing seorang bunda merepet. Ya Allah, bukalah AirPods baru ini. Wah, Muak aku. Ya. Boleh real pacaran sama bunda merepet aja. Ya. coy. Tenang ya, aku bisa nungging kok. Bisa juga menusuk boleh real. Maksud kamu? Udah nggak jadi nih. Ya Kalau kan? jadi kita turun nih, nggak jadi nih. Jadi nggak gong. Turun Nggak laku. gong. Ya tunggu Enggak, dulu. gini. Bukan Tar dulu, yang tar dulu, dengar- tar dulu. Diam dulu. Tar dulu, Orang itu Bunda. dengar kisah Kau Nyonya tadi Pesantren. kau undang Kak Fitri di sini mau ngapain? Kok nggak jadi nih? Enggak Nggak, sebentar. tar dulu. Tadi Gini, kau bilang gini. seperti itu. Terus udah gitu Gini. kau tunggu ya, saya rekamannya mau dipilih gitu kan? Boleh begitu ya? Iya. Jadi gimana ini sebetulnya? Tadi katanya mau di play di sini. Belum ngopi juga nih. Saya nggak bilang dari tadi gue nge-play di sini loh. Cuman aku mau bilang nge-play yang mana Viti yang sudah didampingi sama lawan saya. Itu aja ya. Kan kalian udah dengar tadi. Ada, nggak ada. Aja Bunda Merepet, apapun yang kamu mau lakukan jangan bawa-bawa NM gitu loh, karena nanti makin rame lagi. Memang sih kalau di media makin rame makin seru ya, cuma kalau memang kamu kekecewaan ini kamu ungkap, tapi asal jangan bawa nama lain, udah gitu aja sih. Ini saran saya, betul nggak boleh? Jangan Iya, bawa karena, si A, karena si gini, B. kau bawa pengacaranya sementara kau bersinggungan dengan kliennya. Kau hantam kliennya, jangan pengacaranya.
Ya maka dari itu gua hantam lah ini kliennya karena dia membawa di dalam itu ada mengatakan bahwa ada menyebut nama NM. Udah. Nah, karena kliennya kau hantam, wajar pengacaranya turun tangan. Begitu, Kasil? Ya. Gitu. Profesional. Nah, Aduh Loril, ya udah ya gua layangkan ya. Ntar kita pacaran aja ya jadi suami istri. Kok bisa DJ? aku adik Fitri Sauteru harus menjaga marwah kakak. Sekarang diam semuanya, biar Kasil kan orang, Ya, Kasil lagi. aku dulu ya, Bunda Merepet. Bukan Kasil salah sebut. Maksud aku Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Fitri udah dengar. Aku sudah dengar rekaman yang kamu kirim, dan menurut aku ini nggak ada isinya. Ini hanya percakapan antara lawyer dengan mungkin calon kliennya, itu biasa. Yang ingin kamu sampaikan di sini apa poinnya gitu? Menurut aku nggak ada poinnya untuk seperti yang tadi aku pikirkan gitu. Nggak ada seorang lawyer yang berbicara buruk tentang kliennya di belakang dia, nggak ada. Nah, kalau saran aku memang ini nggak layak untuk kamu tayangkan karena ini pembicaraan orang yang tidak ada korelasinya dengan urusannya NM gitu. Nah, jadi ini tendensinya adalah kau hanya bermasalah dengan kliennya, jadi kau bawa lah kasus kecewa lah aku. Kak, adik baru kali ini Udah. nggak gong, kecewa adik lah Kak, adik kandung mau turun dulu. Assalamualaikum Kak Fitri. Adik nggak sehat tidur, belum semuanya. tidur adik ini dua Assalamualaikum. kali. Ya kita harus tahu juga kalau misalnya yang mau diungkapnya begini buat apa gitu loh. Kok pada turun sih? Yang mau dengerin juga biasa dengerin yang jelek-jelek, jadi dia kecewa, nggak ada jadi puterin. Emang kalian ini senengnya ribut aja. Udah, Bunda Merepet nggak usah lah kamu tayang-tayangin kan. Apalagi di sini ada Kasil yang sesama profesi, itu kan percakapan cuman gitu nggak ada artinya buat apa. Kalau kamu memang bermasalah dengan orang yang lagi dibela sama Bang Fahmi, ya udah selesaikan di luar urusannya NM ya. Jangan menciptakan kegaduhan baru. Itu saran aja kalau mau didengar. Aman. Kemudian para pengacara untuk debat kasusnya, jangan debat yang lain, debat kasusnya yuk, biar rame yuk pagi-pagi yuk, lagi semangat ini. Kak Fit undang siapa? Halo Kak Sil, Assalamualaikum. Ya udah lanjut, kesampingkan lah yang itu. Sekarang berdebat ya masalah hukum itu. Ya nggak usah lah ya. Ya pokoknya gitu ya. Aku izin turun dulu, mau nge-gym dulu. Kasil, selamat pagi. Oma, Aru, Cuan, siapa ini? Semuanya selamat pagi. Semoga perdebatan tentang hukum ini